Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antara nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi, nilai-nilai, dan peran guru penggerak akan dijelaskan oleh saya, Siti Afwah Nur Fajriyah, yang merupakan CGP Kabupaten Majalengka, Angkatan 2 SMA Negeri 1 Pasokandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak. Apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Kemudian dijelaskan, ingat kembali refleksi diri Anda pada bagian refleksi terbimbing serta ilustrasi yang sudah Anda buat pada demonstrasi kontekstual sebagai gambaran saya berkenaan dengan nilai dan peran guru penggerak dan strategi yang bisa saya lakukan untuk mencapai nilai tersebut. Kemudian, siapa saja yang berperan yang dapat membantu saya dalam mencapai gambaran diri saya terkait dengan demonstrasi kontekstual tersebut. Seperti apa perannya? Untuk itu, saya akan jelaskan satu persatu. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai di sini berarti kita perlu memiliki kemandirian, terus kita bisa merefleksi apa yang telah kita lakukan, terus kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Di sini nanti saya akan paparkan sinergisitas seperti apa yang akan saya bentuk, kemudian inovasi-inovasi apa terkait dengan nilai yang ada dalam diri saya, nanti perannya apa yang akan dimunculkan, terus berpihak pada murid itu seperti apa, nanti berkaitan dengan terbentuknya profil pelajar Pancasila dari peserta didik saya di tempat saya mengajar. Selanjutnya, peran, nilai, profil pelajaran Pancasila ini terinspirasi atau inspirasi dasarnya yaitu terinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nilai-nilai guru penggerak berarti di sini Ingarso Sungtulodo bahwa kita guru sebagai teladan. Ingmadia Mangunkarsa kita harus bisa membimbing menjadi tauladan. Tuturi Handayani. Nah, ini Tuturi Handayani merupakan bagian dari penjewantahan dari nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan mandiri, dalam artian tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, ini yang sedang atau selalu saya upayakan. Reflektif berarti melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Jadi kita tidak serta-merta merasa benar, merasa baik. Jadi apa yang kita usahakan, praktik baik apa yang kita munculkan, itu nanti pada akhirnya akan bermuara pada evaluasi diri. Selanjutnya, kolaboratif di sini mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Berarti saya sebagai guru penggerak harus mampu bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia seperti apa yang saya akan kembangkan sebagai calon guru penggerak di sini. Selanjutnya inovasi. Nah, ini mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Jadi inovasi-inovasi yang akan saya hadirkan
terutama dalam pembelajaran geografi. Bagaimana pembelajaran geografi itu menarik, tidak monoton, tidak hanya sebatas teori, tapi harus adanya bukti nyata. Gitu. Jadi anak itu betul-betul saya arahkan bagaimana mencintai lingkungan sekitarnya, bagaimana mencintai Indonesia, bagaimana mencintai dan dapat melestarikan bumi tercinta. Selanjutnya berpihak pada murid. Tentu saja apa yang saya lakukan itu semuanya berdasar pada student center, berpihak pada murid. Segala upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Bagaimana kita bisa memahami beberapa siswa yang slow learner, lambat belajar, itu bagaimana upayanya. Terutama pada saat seri pandemi seperti saat ini. Di waktu pandemi ini tentu saja pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring sangat memerlukan kualitas ekstra dari guru sebagaimana yang dipaparkan pada saat awal kita menempuh pendidikan guru penggerak ini. Nah, itu tentu saja nanti berkaitan dengan peran guru penggerak. Yang pertama, memimpin pembelajaran, bahwa guru pada kondisi luring maupun daring itu harus mampu tetap mewujudkan pembelajaran itu berpihak pada murid. Selanjutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi di sini untuk di sekolah, saya selalu berupaya untuk kepada guru meningkatkan kualitasnya. Misalnya minimalnya, ayo kita coba ikut BIMTEK dari Kemendikbud melalui guru belajar, melalui guru berbagi. Atau misalnya saya menjadi instruktur yang diprakarsai oleh IGI, oleh instruktur Microsoft Office 365 misalkan. Atau saya tergabung ke dalam pembelajaran guru inovatif seperti itu. Selanjutnya saya pun belajar juga tentang belajar ID dari Google, baik itu berkenaan dengan Google Classroom, Google Drive, Google Sheet, Google Form, Google Slide, ada Google Meet, terus ada papan tulisnya, kalender, Google Calendar, dan sebagainya. Semuanya itu nanti mengacu pada bagaimana menggerakkan komunitas praktisi agar bisa mewujudkan kualitas pembelajaran seperti itu. Begitupun di MGMP Geografi Kabupaten Majalengka. Saya berupaya untuk selalu memberikan hal-hal yang terbaik yang saya punya. Selanjutnya di provinsi juga saya berupaya untuk ikut mewarnai. Pada saat ini saya merupakan bagian dari komunitas forum komunikasi MGMP Provinsi Jawa Barat itu sebagai sekretaris 5. Selanjutnya saya pun aktif menulis di komunitas pengajar penulis Jawa Barat, mengikuti beberapa penulisan antologi, buku antologi. Selanjutnya di AGP, Asosiasi Guru Penulis PGRI Kabupaten Majalengka, itu saya pun ikut. Jadi baik IGI maupun PGRI itu bagian dari komunitas yang saya ikuti. Saya mendapat manfaat dari keduanya. Begitupun di sekolah ataupun di MGMP Kabupaten Majalengka maupun di MGMP Geografi tingkat provinsi di Jawa Barat. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru yang seperti tadi. Saya mendorong kolaborasi antar guru itu maksudnya selalu bekerja sama, dimulai dari keberpihakan pada murid untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin semua siswa saya mengerti dan mau
mengerjakan tugas itu untuk terbentuknya wujud kepemimpinan siswa. Terbentuknya nanti mengarahnya pada karakter Pancasila seperti itu ya, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kalau misalnya untuk mewujudkan keberpihakan pada murid ini, saya bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan guru BP. Kami sebagai guru mata pelajaran. Selanjutnya ada juga diskusi dengan Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, wali kelas tentu saja, dan nantinya akan bermuara pada pelaporan kepada kepala sekolah, ataupun kita tetap ada koordinasi dengan tenaga administrasi sekolah. Jadi seluruh stakeholder nanti berkaitan juga dengan komite sekolah ataupun dengan masyarakat seperti itu. Jadi nanti bermuaranya dasar inspirasinya itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Nah, sinergi transformasi pendidikan Indonesia. Nanti semuanya itu guru penggerak itu mampu melibatkan murid, guru lain. Di sini kalau di SMA itu ada beberapa guru mata pelajaran. Guru lain itu berarti melibatkan guru BP, melibatkan wali kelas, melibatkan peran Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, juga stakeholder lainnya, tenaga administrasi sekolah, Wakasek sarana prasarana, Wakasek humas, Bapak Caraka. Di sini kami terlibat aktif ya. Begitupun pada saat melibatkan dengan murid siswa ataupun peserta didik. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, kegiatan, dan kegiatan di sekolah lainnya. Melibatkan guru lain untuk meminta saran dan masukan, serta evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Tentu saja orang tua, kita melibatkan orang tua. Kita tahu latar belakang orang tua dari peserta didik kita di sekolah. Melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar bagi siswa. Komunitas stakeholder terlibat aktif dalam organisasi profesi atau komunitas lain dan bekerja sama dengan komite sekolah, pemerintahan tempat, dan instansi terkait. Nah, itulah merupakan pemahaman saya dari keterlibatan adanya peran dan nilai guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, terus kolaborasi, terus adanya penilaian kritis, tanggung jawab, gotong royong, disiplin, seperti itu. Untuk kemajuan transformasi pendidikan Indonesia menyongsong generasi emas pada tahun 2045. Terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.